Bapa, kembali kami datang pagi hari ini menghadap tata kasih karunia-Mu, karena kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat menjalani sepanjang hari ini. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan. Menjadi seperti Kristus, itu yang menjadi kerinduan kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh karena firman-Mu yang membentuk kami, oleh karena firman-Mu yang menjadikan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kembali untuk kita semua tentang hati nuraniku. Hati berbicara tentang sesuatu yang tidak dipungkiri sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 19 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati berbicara tentang kehidupan. Bagaimana kita meresponi segala sesuatunya berasal dari hati kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu berasal dari hati kita. Hati nurani bisa menjadi salah satu dasar agar manusia tidak melakukan dosa atau berbuat jahat. Dalam
Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari diartikan hati nurani. Yang pertama, hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan. Yang kedua, perasaan hati yang murni dan sedalam-dalamnya. Maksudnya di sini, ketika hati kita diberikan Tuhan hal yang baru, maka kita harus menyadari bagaimana kita membawa hati kita kepada hal yang lebih baik atau hal yang lebih benar. Apakah hati nurani bisa salah? Tentu bisa, karena dosa atau karena kurang pengetahuan tentang kebenaran. Nah, bisa karena kedua hal ini. Bisa karena dosa yang kita perbuat selama ini, bisa juga karena kita tidak tahu kebenaran. Bahkan kebenaran firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kadangkala kita tidak menjaga hati kita, namun hari-hari ini Tuhan mau setiap kita menjaga hati kita masing-masing. Agar apa? Kita bisa melakukan yang baik, bahkan bisa memperkatakan yang baik, atau melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Yosia adalah salah satu raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bahkan sejak dari masa mudanya ia mencari Allah Daud. Hingga satu waktu Iman Hilkia menemukan kitab Taurat dan meminta Safan Panitera raja untuk membacakan kitab itu. Pada waktu dibicarakan, Raja Yosia mengoyakkan jubahnya dan merasa bahwa apa yang dianggap benar oleh dia dan bangsanya ternyata tidak semuanya benar, bahkan berdosa. Hari itu Yosia bertobat dan meminta petunjuk Tuhan melalui para nabi agar Tuhan mengampuni dia dan bangsanya. Nah, di sini ketika kita mengetahui kebenaran, maka kita akan berbalik dari yang jahat. Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Bahkan ketika dia terus belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan dia mengetahui kebenaran, maka dia datang minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penekanannya untuk kita hari ini, mari selidiki hati kita. Apakah kita menyimpan sesuatu yang tidak benar? Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita mudah untuk mengampuni. Mari juga kita mudah untuk memikirkan sesuatu yang baik tentang orang lain, sehingga hati nurani kita tetap terjaga dalam segala hal. Bagaimana hati nurani bisa kembali seperti yang Tuhan kehendaki? Satu, melalui firman Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, hanya firman Tuhan yang bisa memurnikan hati kita. Hati nurani memang bisa salah, tetapi melalui firman Tuhan, maka hati nurani bisa berfungsi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Segala sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia berasal dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari terus alami persekutuan dengan Tuhan. Mari terus jaga hati kita dengan berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Selamat melakukan aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar sesuatu tentang hati nurani di hadapan-Mu. Kami mau terus memurnikan hati kami Tuhan. Di tahun dimensi yang baru ini, Engkau yang berkata agar kami terus Tuhan melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Bahkan kami terus menyelidiki kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mendekat kepada firman-Mu, maka kami akan terus bisa menjaga hati kami. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.